Kemerdekaan NKRI ini diperjuangkan oleh seluruh pahlawan Nusantara, bukan hanya satu suku atau satu moyangmu. Dan perlu Anda ketahui bahwa Indonesia yang utuh dan sah ini bukan hanya satu agama atau hanya para ulama, tetapi mulai dari Sabang sampai Merauke dan dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Jadi tolong jaga mulut Anda agar Anda tidak ceplas-ceplos dalam mengeluarkan pernyataan. Halo Indonesia, salam NKRI. Seruan untuk bubarkan MUI ternyata bukan karena tak ada angin, tak ada hujan muncul begitu saja. Semua ada sebabnya. Meskipun kelompok sebelah menggunakan narasi yang sama, yaitu untuk memberangus para ulama. Padahal banyak orang percaya bahwa MUI saat ini sudah mulai melenceng dari tupoksinya. Lembaga ini seolah dijadikan alat untuk berbagai kepentingan, bahkan mulai ke arah politik. Labelnya agama, tapi melenceng kemana-mana. Mirip dengan gerombolan Kadal Gurun 212 yang ngakunya murni bela agama, tapi semuanya mengarah ke politik. Ini dimulai dari penangkapan terhadap pengurus fatwa MUI Pusat oleh Densus 88. Lalu muncul seruan agar lembaga ini dibubarkan kalau tidak mau diaudit. Selama ini kita tahu bahwa lembaga ini tak mau diaudit meskipun mendapat dana dari pemerintah. Jadi ini adalah sesuatu yang menjadi pertanyaan besar. Ibarat Anda memberikan uang jajan kepada anak Anda, tapi anak Anda tidak bersedia ditanyai diapakan saja uang tersebut. Seruan ini ternyata membuat Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia yang bernama Anwar Abbas ini merasa gerah. Jujur, ada orang ini di MUI saja sudah merupakan kekonyolan kalau tidak mau disebut sebagai kesalahan. Ngomongnya mirip dengan Amin Rais. Usia tua tapi sering kekanak-kanakan. Bicara kadang tak punya etika. Hati munafik, otak licik dan mulut licin seringkali membuat pernyataan-pernyataan yang kontroversial. Yang terbaru adalah si Anwar Abbas ini membandingkan kalau MUI dibubarkan maka Indonesia juga bisa dibubarkan. Ini adalah perspektif yang sangat berbahaya untuk bangsa dan negara ini. Tapi Menko Polhukam yaitu Mahfud MD malah mengatakan adalah perspektif lain dan bisa dijadikan sebagai pembanding. Ini tentu sangat disayangkan sekali. Terkesan terlalu lembut terhadap mereka yang terang-terangan ugal-ugalan membuat keributan di negara ini. Pemirsa Sainai TV, bagaimana kalau misalnya saya berulang-ulang mengusulkan agar negara ini dibubarkan? Sudah pasti pemerintah dan masyarakat Indonesia akan merasa gerah juga. Dan saya pasti akan dipanggil untuk diinterogasi oleh pihak TNI maupun Polri. Beginilah negara ini kalau terlalu membiarkan sekelompok berotak dangkal yang dengan seenaknya mengeluarkan pendapat atau statement yang sangat meresahkan. Masih saya ingat ketika Fadlizon yang pernah mengusulkan agar Densus 88 itu harus dibubarkan. Setelah itu dia bikin kontroversi lanjutan dengan menyindir Jokowi yang menjajal sirkuit Mandalika dan bertanya kapan ke Sintang untuk tinjau banjir. Setelah itu dia bak ditelan bumi
Kabarnya ditegur Prabowo dan akun media sosialnya pun tidak aktif selama beberapa hari. Benar, Fadlizon punya hak ngomong apapun. Meskipun katakanlah tidak melanggar hukum, tapi ini masalah etika. Kira-kira pantas tidak seorang politikus dan anggota DPR ngomong seperti itu? Layaknya orang tak pernah sekolah. Coba bandingkan dengan Anwar Abbas. Dia berhak ngomong soal Indonesia dibubarkan. Tapi ini pantas atau tidak? Kakek tua tapi sikap kayak tak pernah diajari etika dan tata krama. Gelarnya saja yang panjang. Tapi pola pikir yang kakek tua bangun ini sangat dangkal dan sangat terhina. Lebih terhormat dengan orang yang tidak pernah mengenal dunia pendidikan, namun dia mengetahui tata krama dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kali ini MUI kembali mendapat sorotan karena masalah dana hibah yang lebih besar 5 kali lipat bila dibandingkan dengan PWNU dan Muhammadiyah. Diketahui MUI Jakarta dapat 10,6 miliar rupiah, sedangkan PWNU hanya 2,07 miliar rupiah dan Muhammadiyah 1,89 miliar rupiah. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata MUI DKI berencana membentuk satu tim pasukan siber untuk menghalau serangan buzzer yang menyerang ulama dan Anies Baswedan. Lagi dan lagi, si gubernur nyinyir dan pembohong ini selalu hadir dalam setiap persoalan. Padahal urus kota Jakarta saja tidak becus. Buat peresapan air pun tidak masuk di akal karena dibangun di atas trotoar. Mungkin Anies punya maksud untuk saluran kencing onta, bukan untuk peresapan air hujan. Terus terang, semua sudah mulai mengaitkan keberpihakan MUI DKI kepada Anies Baswedan ini dengan banyaknya dana hibah yang sudah dicairkan itu. Apalagi kalau dana sebanyak itu, kalau tidak menghormati kepada Anies, apa MUI mau dipotong dananya? Jawabannya jelas bahwa sangat tidak mungkin. Anies Baswedan pasti harus dianggap sebagai pahlawan dan merupakan salah satu 21 pahlawan dunia versi kadal gurun ini. Lucunya lagi, MUI dulu pernah membuat fatwa bahwa buzzer itu haram. Meski mereka menyebut buzzer yang negatif, yang menyebarkan hoaks dan lain-lain, tapi kita semua tahu itu semua cuma alasan saja. Dan sekarang mereka menampar wajah mereka sendiri dengan membentuk tim siber pembela Anies. Bukankah itu buzzer juga? Jadi maksudnya buzzer halal kalau buat mereka dan haram kalau buat orang lain? Ini benar-benar sangat kacau. Fatwa kok kayak diobral dengan seenaknya. Jangan karena demi kepentingan sendiri, lantas ucapan sebelumnya dibolak-balik dan diedit seenak jidat. Boleh untuk diri sendiri tapi tak boleh untuk orang lain. Kalau mau berpolitik, MUI lebih bijak dibubarkan saja. Lalu bikin partai politik sendiri dengan mengusung agama sebagai temanya. Lalu silakan terang-terangan dukung Anies Baswedan sebagai capres atau calon pemimpin satu tata surya. Kalau diam-diam begini kan kelihatan sekali sikap munafik, keegoan dan tidak tahu diri. Yang terakhir buat Pak Anwar Abbas, ketika Anda mengatakan kalau MUI dibubarkan maka Indonesia juga harus dibubarkan. Memang Anda itu siapa? Tahu diri dan tahu malu sedikitlah. Bahasa yang Anda lontarkan itu jangan seenak jidatmu. Kemerdekaan NKRI ini
diperjuangkan oleh seluruh pahlawan Nusantara, bukan hanya satu suku atau satu moyangmu. Dan perlu Anda ketahui bahwa Indonesia yang utuh dan sah ini bukan hanya satu agama atau hanya para ulama, tetapi mulai dari Sabang sampai Merauke dan dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Jadi tolong jaga mulut Anda agar Anda tidak ceplas-ceplos dalam mengeluarkan pernyataan. Ingat Pak, usia Anda itu sudah baul yang lahat. Jadi tolong tinggalkan hal-hal yang baik kepada generasi penerus bangsa ini. Apalagi Anda merupakan seorang figur publik yang harus memberi panutan atau contoh yang baik. Salam hormat, salam NKRI. Saya Fransiskus Adrianusai, salam sehat dan mari kita jaga bangsa dan negara ini demi keutuhan NKRI, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. NKRI harga mati.